Hai semuanya, di pembuatan video kali ini saya akan membahas metode vegetatif dengan strip cropping. Metode vegetatif dengan strip cropping ini merupakan salah satu pembelajaran dari mata kuliah konservasi tanah dan air. Sebelumnya, perkenalkan saya Emia Pepayosa Tarigan, NIM 1812010006 dari kelas manajemen hutan 5. Dan dosen penanggung jawab saya, Ibu Jamilah SPMP. Di sini saya diberi tugas untuk meringkas 3 jurnal. Baik, kita akan memulai. Apa sih itu konservasi tanah? Apa sih fungsi dan kegunaannya? Di sini kita akan membahas bahwasanya konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Konservasi tanah pada lahan kering merupakan upaya meningkatkan fungsi lahan untuk berproduksi, sehingga potensi dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan. Lahan kering margil yang berstatus kritis dicirikan oleh volume tanah yang dangkal, kemiringan lereng, tingkat erosi, kandungan bahan organik yang sangat rendah. Jadi, yang harus kita perhatikan bagaimana sih menanggulangi lahan kering marginal ini. Nah, dengan teknik konservasi tanah dan air ini, kita dapat menanggulangi lahan kering marginal. Di sini kita mengetahui tujuan dari konservasi tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan secara maksimal, memperbaiki lahan yang rusak atau kritis, dan melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah akibat erosi. Ada 3 teknik konservasi tanah. Yang pertama, vegetatif, mekanik, dan kimia. Pada video kali ini kita akan membahas secara vegetatif. Metode konservasi vegetatif adalah penggunaan tanaman dan sisa-sisa tanaman untuk mengurangi daya penghancur tanah oleh butiran hujan yang mengurangi jumlah dan daya perusak aliran permukaan. Namun dalam video kali ini kita akan membahas metode vegetatif pada strip cropping. Apa itu strip cropping? Di sini akan kita bahas. Kali ini akan membahas tentang metode konservasi tanah secara vegetatif menggunakan strip cropping. Penanaman dalam strip, semua pengolahan tanah harus dilakukan memotong arah lereng. Di samping itu, dalam strip cropping juga dianjurkan adanya pergiliran tanaman. Bahkan pada tanah-tanah yang mudah tererosi atau erosibilitasnya yang tinggi, disarankan agar salah satu tanaman dalam strip merupakan tanaman permanen dalam penutup tanah. Ada 3 macam penanaman dalam strip menurut Torch et al. 1980. Yang pertama, penanaman dalam strip menurut garis kontur atau contour strip cropping. Yang kedua, penanaman dalam strip lapangan atau field strip cropping. Dan yang ketiga, penanaman dalam strip penyangga atau buffer strip cropping. Namun, penanaman dalam strip cropping hanya efektif untuk lahan-lahan yang kelerengan tidak lebih dari 8,5%. Terdapat masalah dalam jurnal yang saya ringkas. Yang pertama itu, di wilayah Das Hulu Cimanuk telah terjadi pengundulan hutan yang sudah termasuk dalam kategori parah yang mengakibatkan lahan menjadi kritis. Tercatat lahan kritis di Das Cimanuk saat ini telah mencapai 131.384 hektar atau sekitar 36,6% dari total luas das. Namun, pada dasarnya ada 2 cara penanganan erosi untuk konservasi tanah dan air di wilayah Hulu Das Cimanuk yang kondisinya telah gundul atau kritis, yaitu penanganan secara teknis dan vegetatif, di mana kedua cara tersebut harus dilakukan secara bersama atau simultan.
Dalam penanganan secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara menanam kembali lahan-lahan kritis dalam sistem usaha tani yang berwawasan lingkungan dan menguntungkan, seperti budidaya lorong. Pertanian budidaya lorong ini sangat cocok dilakukan di daerah yang berlereng seperti di Das Hulu Das Cimanuk yang memiliki tingkat kelerengan antara 10-30%. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanah menjadi gundul dan kesuburan tanah menurun karena adanya erosi yang di bawah lapisan tanah bagian atas atau topsoil yang subur. Namun, di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat tentang strip cropping ini sangat kurang. Seperti contoh jurnal yang saya baca, banyaknya kejadian bencana alam banjir dan kekeringan serta menurunnya produktivitas tanah yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang metode konservasi secara vegetatif. Petani yang melihat bahwa teknik vegetatif ini akan mengurangi areal produktif bagi tanaman pangan mereka. Petani mempunyai modal yang terbatas, sehingga petani lebih memilih mengelola pertanian seefektif mungkin untuk menghasilkan keuntungannya yang sebesar-besarnya pada waktu panen. Namun, setelah dilakukan pemahaman konservasi secara vegetatif, masyarakat sadar keefektifan dan kemampuan strip rumput atau grass strip ya, untuk menahan kehilangan unsur hara tanah melalui erosi dan hasil dari pemangkasan strip dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Sedangkan kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Jadi, setelah adanya pemahaman dari orang yang lebih paham tentang strip cropping ini kepada masyarakat, maka masyarakat sadar bahwa banyak keuntungan yang didapat dari strip cropping. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi adalah pada pada perkebunan tanaman kakao, di mana permasalahan utama yang dihadapi oleh kedua mitra adalah produktivitas tanaman kakao yang semakin rendah. Budidaya tanaman nilam yang dilakukan tanpa input teknologi budidaya tanaman yang sesuai secara agronomis dan tingkat penguasaan teknologi pasca panen nilam yang sangat rendah. Untuk meningkatkan pendapatan petani kakao, maka diusulkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pemanfaatan setelah tanaman kakao untuk ditanami tanaman nilam dengan sistem alley cropping. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tani aretang dan simpatik serta pembuatan demplot. Materi pelatihan adalah tentang persyaratan untuk introduksi tanaman di sela-sela tanaman kakao atau budidaya lorong, termasuk upaya pemeliharaan tanaman pokok agar tanaman bisa saling memberi manfaat. Selain itu, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup peningkatan skill dan teknik budidaya tanaman nilam merupakan pembibitan, pengelolaan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pola tanam, serta peningkatan teknik pasca panen. Jadi, selain untuk menanggulangi menanggulangi kerusakan tanah, strip cropping ini juga memiliki keuntungan-keuntungan yang lain, seperti salah satu contohnya itu di mana para petani dapat memanfaatkan rumput strip cropping ini sebagai pakan ternak dan kotoran ternak itu dapat dikembalikan menjadi pupuk kompos. Namun sangat disayangkan. Kenapa? Karena saat ini pemahaman tentang strip cropping ini masih sangat rendah oleh masyarakat setempat, di mana masyarakat tidak tahu bahwa untuk mengembalikan unsur hara, mengembalikan keefektivitasan tanah itu dapat dilakukan dengan metode vegetatif. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil, di mana itu ada dari Jurnal Teknik Lingkungan, Jurnal Bali, Bali Rose, dan ada dari Buletin Nutrisi dan Makanan Ternak. Jadi demikianlah hasil ringkasan 3 jurnal saya mengenai strip cropping. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker dan jaga kebersihan. Bye, sampai jumpa dan tunggu video berikutnya.